salam jumpa dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Demusta Noek, di dalam channel ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak juga kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir dalam channel ini. Mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas salah satu tema yang berjudul makna dari penciptaan. Kita sudah mengenal bagaimana urutan penciptaan. Nah, tema ini saya ambil dari nas firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Melalui kitab Kejadian ini kita dapat mengetahui asal-usul dari seluruh alam semesta ini, bahkan asal-usul kita sebagai manusia. Dalam kitab Kejadian ini tertulis dengan jelas bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya secara teratur dan sungguh amat baik. Bahkan teori manusia berasal dari kera bisa dipatahkan lewat Kejadian pasal 1 ini. Uniknya, hanya Alkitab saja yang menjelaskan secara detail tentang penciptaan ini. Dalam kitab-kitab suci lainnya tidak pernah ditulis ataupun dijelaskan secara mendetail tentang penciptaan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa makna penciptaan bagi kita? Paling tidak ada 3 poin penting yang kita bisa pelajari dari makna penciptaan pada hari ini. Yang pertama, melalui penciptaan alam semesta, kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang tertib dan teratur. Kita bisa bayangkan jika manusia terlebih dahulu diciptakan Tuhan, di mana dia tinggal? Apa yang dia makan? Tetapi Tuhan kita memang tahu segala-galanya. Dia tertib dan dia teratur, sehingga dia menciptakan segala sesuatu dengan berurut, dan segala sesuatu itu bergantung satu dengan yang lain. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu tersedia, barulah Allah menciptakan manusia. Luar biasa. Berarti kita menyadari bahwa Allah kita sungguh adalah Allah yang teratur dan tertib. Poin yang kedua, melalui penciptaan kita manusia diingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hanyalah debu tanah. Melalui nafas yang dihembuskan Allah kepada manusia, maka manusia itu menjadi hidup. Tanpa nafas hidup daripada Allah yang dihembuskan kepada kita, maka kita adalah benda mati. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Dia menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia, maka Dia menghembuskan napasnya sehingga kita memiliki kehidupan. Poin yang ketiga, makna dari penciptaan bagi kita adalah melalui penciptaan kita mengetahui bahwa manusia adalah gambar dan citra Allah. Manusia merupakan gambaran Allah dalam arti terbatas, memiliki kuasa, pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita disebut sebagai gambar dan rupa. Sungguh mulia kita sebagai manusia, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 makna dari penciptaan itu yang kita bahas tadi sungguh luar biasa, mengingatkan kita akan Allah yang teratur, mengingatkan kita bahwa kita adalah debu tanah, dan mengingatkan kita bahwa kita adalah gambar dan rupa. Implikasinya bagi kita orang percaya, yang pertama, Allah kita adalah Allah yang teratur dan tertib, maka kita sebagai umatnya harus hidup dengan tertib dan teratur. Hidup kita tidak boleh sembrono, harus sopan dan lain-lain. Hidup kita harus berpadan dengan firman Tuhan. Yang kedua, sebagai ciptaan kita senantiasa rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada pencipta, Tuhan Allah kita. Kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh sombong, karena sesungguhnya kita hanyalah debu tanah. Yang ketiga, sebagai gambar dan rupa Allah,
Janganlah kita merusak hidup citra dan gambar Allah dalam diri kita dengan hidup di dalam dosa. Melainkan mari kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah melalui pembahasan makna dari penciptaan ini, kita mau belajar hidup tertib, teratur. Kita mau tidak sombong, tetapi kita menjadi orang yang rendah hati. Kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita mulai hidup di dalam kebenaran kekudusan, memancarkan citra dan gambar Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.